lagi di acara kesayangan kita Hidup Sehat. Tadi tuh Kak, ternyata buah-buahan itu juga banyak membantu menurunkan tekanan darah. Ada pisang, ada anggur, ada semangka. Tapi Dok Nisya, ini kan bentar lagi ini lebaran nih. Dan menjadi tantangan nih bagi pengidap hipertensi. Karena berbagai hidangan bersantan, ada opor, rendang. Nah ini menggugah selera kan? Bener banget, ya kan? Tapi kira-kira berbahaya nggak untuk penderita tekanan darah tinggi? Nah kita masih bersama Dokter Pringgo nih Dok. Ini ada fakta mitos selanjutnya nih Dok. Penderita darah tinggi sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman manis atau dihindari saat berbuka. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah mitos ya. Mitos, berarti boleh ya Dok konsumsi minuman manis ya? Ya, karena minuman manis ini berhubungan dengan gula ya. Dengan gula, dan ini bisa meningkatkan gula dalam darah juga. Kalau berlebihan akhirnya berat badan juga naik juga dan hubungannya terutama terhadap pasien-pasien yang menderita diabetes. Untuk hipertensi secara tidak langsung mungkin ya jangka panjang kalau diabetes bisa juga nanti berhubungan dengan hipertensi, tapi tidak secara langsung. Jadi masih boleh mengkonsumsi minuman manis, tapi ya jumlahnya juga harus dibatasi. Sewajarnya. Kecuali kalau sirupnya dicampur kecap asin, Dok ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa untuk penderita hipertensi jangan konsumsi makanan bersantan dan berlemak saat buka dan sahur. Ini fakta atau mitos? Ya ini juga mitos ya. Jadi pasien-pasien hipertensi masih boleh ya. Tapi dibatasi lagi-lagi ya. Tadi karena bersantan atau berlemak ini mengandung lemak jenuh, ya kan? Betul. Lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini bisa meningkatkan resiko tadi LDL meningkat, nanti ujungnya ke arteriosklerosis ya, arteriosklerosis ya. Jadi tetap bisa, namun lagi-lagi jumlahnya ya, bukan tidak boleh sama sekali. Jadi dibatasi kalau itu bagian dari konsumsi makanan yang seimbang, kan masih membutuhkan pasti ya lemak ya, tapi jumlahnya harus dibatasi. Jadi masih boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau sama sekali dihindari juga apa nikmatnya hidup Dok ya Bang. Kan udah puasa, terus makanan juga yang hambar semua apa enaknya kan? Iya boleh, tapi jangan berlebihan. Nah Dok, tapi ini ada lagi nih Dok, fakta mitos nih Dok. Hindari daging merah bagi penderita hipertensi, ini fakta atau mitos? Ya ini juga mitos ya, jadi bukan dihindari, dibatasi lagi-lagi karena daging merah lagi tadi mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh bisa meningkatkan kolesterol LDL ya, jadi dibatasi, jadi dipilih mungkin daging merah yang nggak banyak mengandung lemak, terus jumlahnya gitu ya, itu mungkin bisa mengurangi resiko tersebut. Dok, ini kembali Dok membahas tentang kan bentar lagi lebaran Dok ya, dan tentunya bagi penderita hipertensi mungkin sudah stabil nih tensinya. Nah, ketika lebaran itu kan berbagai hidangan banyak tuh ya, bersantan, opor, rendang. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya supaya tidak berlebihan selain niat Dok ya, dan apakah konsumsi obat hipertensi ini harus selalu maksudnya apakah ada penambahan dosis kah? Karena mungkin mereka yang kena hipertensi merasa, wah ini lebaran saatnya yang tepat nih untuk merayakan. Tapi gimana Dok supaya tetap stabil tensinya? Ya, untuk menjaga tensi tetap stabil, yang pertama jelas harus sering-sering memonitor atau mengecek tekanan darah. Ya, supaya kita tahu ini naik, stabil, atau terlalu rendah gitu ya. Karena nggak bisa dikira-kira nih nanti akan makan opor gitu, jadi saya tambahlah obatnya 2 gitu ya. Itu nggak bisa, jadi dianjurkan pasien hipertensi bisa, sekarang banyak tersedia alat-alat pengukur tekanan darah sendiri, jadi bisa melakukan pemeriksaan sendiri, nah dipastikan apakah tekanan darahnya meningkat atau tidak. Lalu juga tadi makanan harus diperhatikan, yang mengandung garam gitu ya, yang terlalu banyak kalorinya atau lemaknya itu nanti bisa mempengaruhi tadi disebutkan berat badan meningkat ya. Jadi lebaran ya. Jadi lebaran Dok ya. Jadi lebaran. Jadi ini kalau lebaran itu juga mempengaruhi tekanan darah nanti kalau terjadi peningkatan berat badan yang berlebihan gitu. Jadi harus diperhatikan tadi konsumsi garamnya, lalu cek tekanan darah dan juga jangan sampai terjadi
peningkatan berat badan di saat lebaran. Apalagi kalau hipertensi ini kan memang nggak khas dok gejalanya dok ya. Ya. Jadi tentunya kalau bisa nih mungkin sebelum makan ya cek tensi dulu, dan ketika keliling tetangga ya itu juga coba menolak secara halus lah ya. Jadi jangan semua dimakan gitu. Nah dok, untuk orang-orang obesitas nih dok, itu bahaya nggak sih jika terkena tekanan darah tinggi? Ya, jadi pasien-pasien dengan obesitas nih memang pasien-pasien yang berisiko untuk terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Karena obesitas sendiri itu salah satu faktor risiko tekanan darah tinggi. Jadi harus dicek tekanan darahnya. Kalau memang masuk golongan yang hipertensi, tekanan darah tinggi harus diobati dan menjalani perubahan gaya hidup untuk mengendalikan tekanan darahnya. Oke. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa puasa ini membantu untuk menstabilkan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Tapi tetap perhatikan menu makan saat buka dan sahur dok ya. Dan ingat ketika lebaran jangan berlebihan, tetap pantau tekanan darahnya. Nah dok, tips dok untuk hipertensi nih yang supaya siap-siap menghadapi lebaran tetap terkendali tensinya. Ya, untuk pasien-pasien hipertensi menghadapi lebaran jelas kalau sudah minum obat harus diteruskan. Ya. Jangan lupa kalau yang mudik dibawa obatnya. Betul dok, betul nanti banget. Nanti dibawa obatnya, tekanan darah bisa naik di kampung halaman, bisa terjadi komplikasi. Yang berikutnya jelas pertahankan gaya hidup sehat supaya tekanan darah tetap baik, yaitu asupan garam jangan berlebihan, banyak asupan sayur dan buah, dan jangan lupa juga aktivitas fisik. Ya, sempatkan saat lebaran atau saat mudik di kampung halaman berolahraga atau aktivitas fisik seperti jalan gitu ya, bersepeda supaya mengendalikan tekanan darah. Oke, dan tentunya tetap happy, tetap bisa terkendali emosinya karena membantu untuk menstabilkan tekanan darah. Iya benar sekali, dan jangan lupa pemirsa yang kata Dr. Haikal tadi bahwa darah tinggi itu silent killer ya. Betul. Jadi deteksi dini itu sangat diperlukan, jangan tiba-tiba nanti ada keluhan baru kita pusing. Betul, karena yang ditakutkan komplikasi ya dok Nis ya. Iya benar banget. Terima kasih Dr. Pringgo. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Informasinya yang luar biasa. Iya. Nah dok Nis, nanti setelah ini ya ada informasi tentang bagaimana memilih daging untuk hidangan lebaran. Wah, karena lebaran ini identik banget dengan daging ya Dr. Haikal. Kayaknya nggak afdol gitu kalau kita lebaran nggak makan daging ya dok ya. Nah kita akan simak saat lagi, tetap di Hidup Sehat.